Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreniasis dengan NIM S1S1227074. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah sistem operasi. Baiklah, sebelum melangkah ke materi lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem operasi. Oke, sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Struktur sistem operasi ada dua, yaitu multiprogramming dan time sharing. Multiprogramming atau sistem batch diperlukan untuk efisiensi. Time sharing atau multitasking adalah ekstensi logis di mana CPU beralih pekerjaan begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap pekerjaan saat sedang berjalan menciptakan komputasi interaktif. Manajemen dibagi menjadi tiga, yaitu manajemen proses, manajemen memori, dan manajemen penyimpanan. Manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ini adalah unit kerja dalam sistem. Proses membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Biasanya, sistem memiliki banyak proses. Beberapa pengguna, beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu atau lebih CPU. Yang kedua, manajemen memori. Untuk menjalankan program, semua atau sebagian instruksi harus ada penyimpanan. Semua atau sebagian data yang dibutuhkan oleh program harus ada penyimpanan. Manajemen memori menentukan apa yang ada di memori dan kapan. Yang ketiga, manajemen penyimpanan. Sistem operasi menyediakan tampilan penyimpanan informasi yang seragam dan logis. Salah satu tujuan sistem operasi adalah untuk menyembunyikan kekhasan perangkat keras dari pengguna. Subsistem input-output bertanggung jawab untuk manajemen memori input-output, manajemen antarmuka, driver perangkat umum, dan manajemen driver untuk perangkat keras tertentu. Sistem operasi tersedia dalam format kode sumber, bukan hanya sumber tertutup biner. Selanjutnya, materi tentang struktur sistem operasi. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk eksekusi program dan layanan untuk program dan pengguna. Satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang membantu pengguna, yaitu antarmuka pengguna. Antarmuka sistem operasi pengguna ada dua, yaitu CLI dan GUI. CLI atau juru bahasa perintah memungkinkan entry perintah langsung. GUI adalah antarmuka metafora desktop yang mudah digunakan. Jenis panggilan sistem ada beberapa, yaitu pengendalian proses, pengelolaan berkas, manajemen perangkat, pemeliharaan informasi, komunikasi, dan perlindungan. Tujuan umum sistem operasi adalah program yang sangat besar. Berbagai cara untuk menyusunnya yaitu struktur sederhana, lebih kompleks, berlapis, dan mikrokernel. Struktur sederhana, MS-DOS. MS-DOS ditulis untuk menyediakan fungsionalitas terbanyak dalam ruang terkecil. Lebih kompleks, Unix. Unix dibatasi oleh fungsionalitas perangkat keras. Sistem operasi Unix asli memiliki penataan yang terbatas. Berlapis, abstraksi. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan atau level. Masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras, lapisan paling tinggi adalah antarmuka pengguna. Mikrokernel. Match. Bergerak sebanyak mungkin dari kernel ke ruang pengguna. Debugging adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug. Sistem operasi menghasilkan file log yang berisi informasi kesalahan. Kegagalan aplikasi dapat menghasilkan penangkapan file core dalam memori proses. Kegagalan sistem operasi dapat menghasilkan crash dump file yang berisi memori kernel. Di luar crash, performance tuning dapat mengoptimalkan kinerja sistem. Materi yang selanjutnya yaitu proses. Sistem operasi menjalankan berbagai program.
Program adalah entitas pasif yang disimpan pada disk proses aktif. Program menjadi proses ketika file yang dimuat dieksekusi yang dapat dieksekusi dimuat ke penyimpanan. Saat proses dieksekusi, ia mengubah status dari new ke running, running ke waiting, waiting ke terminasi, dan terminasi ke ready. Penjadwalan ada dua, yaitu short-term scheduler dan long-term scheduler. Short-term scheduler atau CPU scheduler memilih proses mana yang harus dijalankan berikutnya dan mengalokasikan CPU. Yang kedua, long-term scheduler atau job scheduler memilih proses mana yang harus dibawa ke ready entry. Ketika CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan status proses lama dan memuat status yang disimpan untuk proses baru melalui privasi konteks. Penciptaan proses dengan cara proses induk membuat proses anak yang pada akhirnya membuat proses lain, membentuk pohon proses. Umumnya, proses identifikasi dan dikelola melalui proses identifier atau PID. Penghentian proses dengan cara proses rahasiakan rahasia terakhir dan kemudian meminta sistem operasi untuk menghapusnya menggunakan sistem call exit. Selanjutnya, proses dalam sistem mungkin independen atau bekerja sama. Proses kerjasama dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain, termasuk berbagi data. Alasan untuk proses kerjasama yaitu berbagi informasi, percepatan gratis, modularitas, dan kenyamanan. Proses kerjasama memerlukan komunikasi antar proses atau IPC. Komunikasi dalam sistem client-server ada beberapa, yaitu soket, pipa, komunikasi dalam sistem client-server, prosedur panggilan jarak jauh, dan metode pemanggilan jarak jauh. Selanjutnya ada konsep thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-thread meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Thread tingkat pengguna adalah thread yang tampak oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel. Thread tingkat pengguna secara tipikal dikelola oleh sebuah pustaka thread di ruang pengguna. Thread tingkat kernel didukung dan dikelola oleh kernel sistem operasi. Secara umum, thread tingkat pengguna lebih cepat dalam pembuatan dan pengelolaan daripada kernel thread. Ada 3 perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan penggunaan dan kernel thread, yaitu one-to-one model, many-to-one model, many-to-many model. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model many-to-one. Model many-to-one memetakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Yang kedua, model one-to-one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Yang ketiga, model many-to-many mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Thread cancellation ialah pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat terjadi melalui 2 cara yang berbeda, yaitu asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Thread pulse adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pulse. Keuntungan thread pulse biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. Yang kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada satu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Materi selanjutnya, thread Java. Thread di Linux dianggap sebagai task sistem call yang dipakai antara lain fork dan clone. Perbedaan antara keduanya adalah clone selain dapat membuat duplikat dari proses induknya seperti fork,
juga dapat berbagi ruang alamat yang sama antara proses induk dengan proses anak. Seberapa besar kedua proses tersebut dapat berbagi, tergantung banyaknya flag yang ditandai. Java adalah unik karena telah mendukung thread di dalam tingkatan bahasanya. Semua program Java setidaknya terdiri dari kontrol sebuah thread tunggal dan mempermudah membuat kontrol untuk multiple thread dengan program yang sama. Java juga menyediakan library berupa API untuk membuat thread, termasuk metode untuk suspend dan resume suatu thread. Agar thread tidur untuk jangka waktu tertentu dan menghentikan thread yang berjalan, sebuah Java thread juga mempunyai 4 kemungkinan keadaan, diantaranya new, renable, blocked, dan dead. Perbedaan API untuk mengelola thread seringkali mengganti keadaan thread itu sendiri. Thread di Java dapat dibuat melalui dua cara, dengan mengextend kelas thread atau dengan mengimplement runnable interface. Siklus hidupnya dapat melewati 6 tahap. Yang pertama, born atau baru dibuat. Yang kedua, ready atau method start dipanggil. Yang ketiga, running atau diproses. Yang keempat, blocked. Yang kelima, wait atau method wait dipanggil sampai menunggu notifi atau notifial. Yang keenam, sleep atau sleep selama milisekon yang ditentukan, dan yang terakhir adalah dead atau diterminasi. Selanjutnya, konsep penjadwalan. Sebuah proses ketika sedang tidak dieksekusi ditempatkan pada antrian yang sama. Di sini ada dua kelas besar dari antrian dalam sebuah sistem operasi. Permintaan antrian, input-output, dan ready queue. Ready queue memuat semua proses yang siap untuk dieksekusi dan yang sedang menunggu untuk dijalankan pada CPU. PCB dapat digunakan untuk mencatat sebuah ready queue. Penjadwalan long term adalah pilihan dari proses-proses untuk diberi izin menjalankan CPU. Terdapat dua jenis scheduler pada CPU yang umum dipakai, yaitu long-term scheduler dan short-term scheduler. Long-term scheduler atau job scheduler yang bertugas memilih proses dari tempat ini dan mengisinya ke CPU dan mengisinya ke dalam memori. Yang kedua, short-term scheduler atau CPU scheduler yang bertugas memilih proses yang sudah siap untuk melakukan eksekusi dan dialokasikan di CPU untuk proses tersebut. Selanjutnya, penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu input atau output burst dan CPU burst yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang fungsinya adalah yang pertama, switching context, yang kedua switching to user mode, yang ketiga lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses berubah dari running ke waiting state, yang kedua berubah dari running ke ready state, yang ketiga berubah dari waiting ke ready state, yang keempat terminated. Penjadwalan nomor 1 dan nomor 4 bersifat non-preemptif, sedangkan yang lainnya preemptif. Apa sih itu penjadwalan preemptif dan non-preemptif? Penjadwalan preemptif, semua proses yang ada dalam antrian ready atau siap harus dikerjakan oleh CPU. CPU sendiri harus memilih salah satu proses yang akan dikerjakan dalam satu waktu. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state dihentikan. Ini berarti CPU menjadi proses sampai proses itu pindah ke waiting state maupun dihentikan atau proses tidak diinterrupt. Suatu algoritma penjadwalan CPU yang berbeda dapat mempunyai nilai yang berbeda untuk sistem yang berbeda.
Dalam menilai baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan, kita bisa memakai beberapa kriteria, di antaranya CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Selanjutnya, algoritma penjadwalan 1. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Di sini, algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Berikut ini adalah algoritmanya. Yang pertama, FCFS, First Come, First Served. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya, waiting time rata-rata cukup lama. Yang kedua, SJF, Short Job First. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU bus terkecil yang akan mengurangi waiting time rata-rata. Yang ketiga, prioritas. Algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya, prioritas kecil tidak mendapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu, prioritas semakin tinggi. Yang keempat, round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time quantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Yang kelima, multi-level queue. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama. Yang keenam, multi-level feedback queue. Pada dasarnya sama dengan multi-level queue, bedanya pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Selanjutnya, algoritma penjadwalan 2. Proses jamak. Ada dua pendekatan penjadwalan CPU pada proses jamak. Yang pertama, asimetris dan simetris. Proses jamak asimetris, proses ini mengalokasikan sebuah proses yang berfungsi untuk mengatur proses input-output, menjadwal proses-proses lain, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sistem lainnya. Yang kedua, proses jamak simetris. Dalam proses jamak simetris, setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri. Penjadwalan waktu nyata. Proses waktu nyata adalah proses yang memiliki batasan waktu. Ciri-ciri proses waktu nyata yaitu deterministik, bersifat primitif, responsif, dan sulit berkolaborasi dengan virtual machine dan sistem operasi sistem prosesor jamak. Sistem waktu nyata dapat dibagi menjadi dua, yaitu hard real-time dan soft real-time. Penjadwalan thread. Untuk menjadwalkan thread sistem dengan model multi-threading, many-to-many atau many-to-one menggunakan proses consensus scope atau PCS dan sistem consensus scope atau SCS. Penjadwalan Java. Java menggunakan konsep round robin dalam menjadwalkan thread-thread yang berjalan. Setiap thread mendapat jatah waktu tertentu untuk berjalan yang disebut quantum atau time slice. Pelaksanaannya dimulai dari thread dengan prioritas tertinggi. Selanjutnya, manajemen proses Linux. Setiap aplikasi yang dijalankan di Linux mempunyai pengenal yang disebut sebagai Process Identification Number atau PID. Linux mengatur semua proses di dalam sistem melalui pemeriksaan dan perubahan terhadap setiap struktur data task track yang dimiliki setiap proses. Setiap proses di Linux memiliki status. Status proses merupakan array dari flag yang mutually eksklusif. Setiap proses memiliki tepat satu keadaan atau status pada satu waktu. Deskriptor proses merupakan struktur data yang memiliki beberapa status, yaitu task running, task interruptible, task uninterruptible, task stopped, dan task zombie. Terdapat 3 pilihan kebijakan penjadwalan thread, yaitu skip order, yang kedua cheat FIFO atau first in first out scheduling, yang ketiga cheat RR atau round robin scheduling. Linux menyediakan dua sistem call, yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk menduplikasi proses di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen.
Sedangkan fungsi clone selain menduplikasi dari proses induk juga mengizinkan terjadinya proses berbagi ruang alamat antara proses anak dengan proses induk. Penjadwalan proses Linux dilakukan dengan menggunakan teknik prioritas. Sebuah algoritma yang berdasarkan pada kupon dengan aturan bahwa setiap proses akan memiliki kupon, di mana pada suatu saat kupon akan habis dan mengakibatkan tertundanya proses tersebut. Baiklah, demikianlah materi tentang sistem operasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.